Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Kita percaya Tuhan mengasihi, mencintai dan memberkati kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam konteks perjanjian baru, Timotius itu masih muda, berumur sekitar 35 tahun dan tidak memiliki kuasa kerasulan seperti Paulus dan sedang berhadapan dengan guru-guru sesat. Hal ini merupakan pergumulan yang sangat serius bagi Timotius sebagai pelayan Tuhan. Di samping usianya sebutlah masih muda 35 tahun pada masa itu, kerasulannya tidak seperti Paulus dan dari luar dia mengalami tekanan ataupun sedang berhadapan dengan guru-guru palsu. Ini tidak mudah untuk seorang pelayan yang bernama Timotius. Namun di sisi yang lain, Paulus sebagai pemimpin rohani atau bapak rohani dari Timotius, itu Timotius dituntut untuk memiliki kuasa dan kewibawaan dalam pelayanan. Sebab hal tersebut sangat penting, menjadi hal yang utama dalam pelayanan. Paulus dalam surat 1 Timotius memberi jaminan kepada jemaat Efesus bahwa Timotius itu terdidik dalam pokok iman maupun ajaran yang sehat. Nah, itu sebabnya Paulus menjelaskan agar Timotius memiliki yang namanya daily life of a messenger. Kehidupan seorang yang menyampaikan pesan ilahi. Seorang yang menjadi penyampai pesan ilahi itu wajib terus-menerus memberikan pengaruh atau impact ilahi, bukan sebaliknya. Menjadi pribadi yang impacted, artinya menjadi menjadi pribadi yang dipengaruhi. Timotius harus menjadi pribadi impacting, yang memberi pengaruh, bukan impacted, menjadi pribadi yang dipengaruhi. Dengan demikian, dia akan menjadi pribadi yang seperti yang diharapkan oleh Allah, yaitu seorang yang bisa menyampaikan pesan dari juru selamatnya sebagaimana patutnya. Seperti apa kehidupan penyampai pesan juru selamat yang sesungguhnya? Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Kehidupan penyampai pesan Juru Selamat, kalau kita memperhatikan 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11, beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama adalah menolak penyesatan, menolak liberalisme. Ini merupakan satu posisi yang harus dimiliki oleh Timotius. 1 Timotius 4 ayat 7 bagian A itu jelas sekali. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Itu menyesatkan, itu liberal. Istilah liberal atau paham liberalisme
atau paham liberal, artinya bebas atau menyimpang dari Alkitab. Jadi liberal itu tidak sesuai dengan Alkitab. Mengapa? Karena dibuktikan dalam surat 1 Timotius ditulis oleh Paulus dalam rangka Timotius melayani jemaat di Efesus. Jadi bukan ditunjukkan kepada orang yang tidak percaya. Nah, sebagai penyampai pesan Allah, Paulus menasihati Timotius untuk menolak penyesatan, untuk menolak liberalisme. Itu satu posisi yang tidak bisa tidak. Istilah jauhilah dalam naskah Yunani menggunakan kata paraito, merupakan verb imperatif present middle orang kedua tunggal dari akar kata paraiteomai, artinya reject, menolak, avoid atau menghindari. Lebih tepat diartikan secara gramatikal, kamu jangan hanya sekali menolak, tetapi terus-menerus menolak demi untuk kepentingan dirimu sendiri. Apa yang ditolak? Tahayul, dongeng nenek-nenek tua. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menarik sekali. Istilah tahayul dalam bahasa Yunani itu bebelos, merupakan adjektif akusatif maskulin plural dari akar kata bebelos. Artinya bisa duniawi, bisa juga artinya tak bertuhan. Jadi tahayul adalah cerita yang sama sekali tidak suci, bersifat dongeng, bersifat propan, bersifat tak bertuhan. Kemudian istilah dongeng dalam bahasa Yunani itu mutos, merupakan noun akusatif maskulin plural dari akar kata mutos. Nah, dongeng-dongeng yang dimaksudkan di sini terkait dengan dongeng silsilah. Perhatikan 1 Timotius 1 ayat 4 menyatakan, silsilah yang tiada putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi dongeng itu isapan jempol belaka yang tidak berdasar, yang tidak mempunyai bobot, tidak mempunyai manfaat bagi kebahagiaan hidup. Saudara, kita di waktu-waktu tertentu biasanya melakukan mereject panggilan HP. Mengapa kita mereject panggilan HP? Karena kita tidak mau berkomunikasi saat itu atau dengan orang yang sedang menelpon kita. Nah, apa yang harus di-reject di dalam hidup ini? Apa yang harus ditolak di dalam hidup ini? Penyesatan, liberalisme, bisa berupa feng shui, bisa berupa primbon, bisa berupa ramalan, bisa berupa horoskop, bisa berupa black and white magic. Kekristenan tidak mengenal atau tidak menerima adanya black and white magic. Tetap itu harus direject atau ditolak. Umat Allah ini berkati Tuhan, kehidupan penyampai pesan juru selamat dimulai dengan menolak penyesat atau liberalisme, satu posisi yang tidak bisa tidak. Yang kedua, melatih ibadah. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan ayat yang ke-10. Ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. Ini merupakan satu progres, sesuatu yang harus terjadi secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B sampai dengan ayat yang ke-10 menyatakan demikian. Latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji.
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Istilah latilah dalam bahasa Yunani itu gymnasia, merupakan noun nominatif dari akar kata gymnasia. Jadi gymnasia itu menjadi akar kata dalam hal ini. Artinya training, latihan atau kedisiplinan. Jadi Timotius harus memiliki yang namanya training, latihan atau kedisiplinan. Latihan badani, apakah itu senam, olahraga, pengendalian terhadap nafsu makan yang berlebihan, itu sangat baik untuk kesehatan. Namun latihan spiritual jauh lebih penting. Latihan spiritual adalah melayani Tuhan dengan penguasaan diri dalam segala hal. Perhatikan pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan 27 menjadi perhatian buat kita. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi baik jemaat maupun pelayan Tuhan harus menguasai kelemahan-kelemahan pribadi dalam pelayanan. Mahkota abadi diperoleh bagi orang yang sanggup menguasai diri. Yang disebut dalam hal ini adalah kelemahan-kelemahan. Apa sih kelemahan jemaat? Banyak tuntutan, sedikit dukungan. Apa sih kelemahan pelayan? Banyak saran, banyak perintah, sedikit keteladanan. Ini perlu diperbaiki. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Istilah beribadah dalam bahasa Yunani, eusabeia, merupakan bentuk noun nominatif. Artinya kesalehan. Jadi Timotius harus memiliki kesalehan. Ibadah atau kesalehan yang dimaksudkan itu terkait dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1. Nah, istilah yang digunakan adalah zosan dari akar kata zao, bukan bios. Zao adalah hidup yang bernilai kekal, sedangkan bios adalah hidup yang bernilai sementara di bumi. Jadi setiap kita bukan hanya mengejar hidup yang sementara, tetapi juga bernilai kekal, yaitu kesalehan hidup. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi juga kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Selanjutnya Paulus menasihati Timotius agar menjadi teladan, menunjukkan hidup yang saleh dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nasihat untuk jemaat dikatakan harus menguasai diri. Nasihat untuk pelayan harus menjadi teladan. Hal tersebut perlu latihan yang disebut ibadah kepada Tuhan. Umat Allah diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan penyampai pesan juru selamat dimulai dengan menolak penyesatan atau liberalisme, kemudian dilanjutkan dengan melatih ibadah. Maka yang tidak kalah penting adalah memproklamirkan kebenaran. 1 Timotius 4 ayat 11. Ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan sempurna. Menolak position ataupun juga liberalisme itu merupakan satu posisi
Maksud saya menolak penyesatan ataupun liberalisme itu merupakan satu posisi. Kemudian yang kedua, melatih ibadah itu sesuatu yang progres, harus dilakukan oleh Timotius. Maka yang ketiga, memproklamirkan kebenaran, sesuatu yang bersifat perfect, sempurna. Saudara, 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ini menarik. Istilah beritakan dalam bahasa Yunani itu parangele, merupakan verb imperatif present aktif orang kedua tunggal dari akar kata parangelo. Artinya give order, memberi perintah, command, perintah, instruction, berikan instruksi. Istilah ajarlah dalam bahasa Yunani itu didaske, merupakan verb imperatif present aktif orang kedua tunggal dari akar kata didasko. Artinya teach, mengajar. Istilah parangele maupun didaske sama-sama merupakan verb imperatif present aktif orang kedua tunggal. Sehingga lebih tepat diartikan kamu terus-menerus secara aktif menginstruksikan dan mengajarkan atau mempercakapkan juru selamat. Umat Allah yang diberkati Tuhan, pernyataan I am saved, saya diselamatkan, merupakan harga mati. Tidak seperti keyakinan lainnya, apapun dalil atau argumentasinya. Sebab Roma 10 ayat 9-10 memberikan jaminan. Firman Tuhan menyatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Istilah kamu akan diselamatkan dalam naskah Yunani menggunakan kata sotese, merupakan verb indikatif future passive, orang kedua tunggal dari akar kata soso, artinya to save. Maka sotese sangat tepat kalau diterjemahkan, kamu pasti akan diselamatkan. Satu kepastian yang tidak bisa tidak, akan diselamatkan. We are messenger. Kita adalah penyampai pesan Allah. Itu sebabnya kehidupan kita sebagai penyampai pesan juru selamat harus menolak liberalisme, reject feng shui, primbon, ramalan horoskop, black and white magic, semua di reject, ditolak. Yang kedua, melatih ibadah atau cenderung beribadah. Jemaat harus menguasai diri dan hamba Tuhan harus menjadi teladan. Yang ketiga, memproklamirkan kebenaran yang dilakukan secara terus-menerus bersama jemaat dan pelayan Tuhan. Kita memproklamirkan bahwa keselamatan hanya anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya! Tuhan memberkati. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya